Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, ketika banyak orang pesimis dan melakukan kritik terhadap presiden kita saat ini, Pak Prabowo Subianto, saya sendiri merasa yakin bahwasanya di bawah kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto, negeri ini sebenarnya trennya positif walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita lihat kenapa saya bilang trennya positif, dari awal masa pemerintahannya Pak Prabowo Subianto, 10 bulan awal pemerintahannya Pak Prabowo Subianto ini, sepertinya salah satu penegakan hukum juga mulai bergerak tren positif. Kita bisa lihat di mana kemudian institusi kejaksaan mulai aktif ya, mengungkap kasus-kasus besar di negeri ini, begitu juga menyusul KPK juga mengikuti. Mana dari awal masa pemerintahannya para oknum-oknum di Kemenkom Digi ini yang membackingi judi online sudah mulai dibongkar ya oleh kemudian Kejaksaan Agung. Begitu juga ketika kemudian ada kasus dugaan korupsi di Kemendikbud terkait pengadaan laptop yang kerugian negaranya hampir mencapai 2 triliun ya, 1 triliun 950 miliar. Ini luar biasa, dan ini juga tersangkanya sudah ada ya teman-teman, yaitu mantan Kemendikbud ya teman-teman. Dan memang berlanjut lagi ketika kemudian di Kemenaker ada wamen yang memang dari lingkaran dalam pemerintahan di Kabinet Merah Putihnya Pak Prabowo yang terlibat pemerasan dari penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kemenaker juga ditangkap, dijadikan tersangka. Dan berlanjut ini tinggal kita nunggu lagi di Kemenak, Kementerian Agama, kasus korupsi yang memang kemudian menzolimi ya orang-orang yang kemudian akan berhaji secara reguler. Ini penerapan kuotanya yang harusnya pembagiannya kuotanya reguler itu 98% dan kemudian kuota untuk ONH cuma 8%, justru dibagi 10%, dan itu ternyata mereka duitin itu gitu kan. Yang ONH itu ternyata ada fee khusus yang diberikan oleh biro-biro travel kepada oknum-oknum yang ada kemudian di Kemenak. Dan ini kita tunggu nih, tersangkanya kita tunggu ya. Memang ini suatu kebiadaban, suatu kekejian yang luar biasa, karena dalam urusan ibadah juga kayaknya disasar juga gitu kan. Dan ini menzolimi banyak orang-orang yang menengah mau ke naik haji yang sudah menunggu lama ya teman-teman. Dan ini semua sepertinya akan kemudian memang mulai kemudian diungkap semua di eranya Pak Prabowo Subianto. Nah inilah yang kemudian menjawab juga bahwasanya kemudian pastinya orang-orang yang merasa dirugikan oleh tindakan tegasnya Pak Prabowo Subianto ini pastinya juga mereka nggak akan tinggal diam ya. Saya sudah memperkirakan itu lama. Dan memang kalau kita lihat memang aksi-aksi yang saat ini, yang sebetulnya aksi-aksi ini aksinya yang organik, memang datang karena kekecewaan masyarakat kepada wakil-wakil rakyat yang gaya hidupnya hedon dan memang kemudian ugal-ugalan dalam pengaturan keuangan ya, keuangan sampai kemudian ada yang gaji 1 hari 3 juta, tunjangan rumah itu ternyata sampai 50 juta, uang beras ada sampai 12 juta per bulan. Dan ini ternyata nggak cuma di DPR RI, di DPRD juga, di beberapa wilayah di Indonesia juga seperti itu ugal-ugalan. Dan ini memang kemudian menimbulkan kekecewaan masyarakat. Nah kesininya kan memang kemudian ada penumpang gelap yang lihat kesempatan untuk kemudian mendiskreditkan presiden kita Pak Prabowo Subianto. Kita lihat aja dari awal kemudian ada kekecewaan masyarakat terhadap DPR, anggota DPR, beberapa oknum anggota DPR beralih ya, isunya kemudian mau pembubaran DPR kemudian dilanjutkan oleh penumpang gelap yang memprovokasi masyarakat, kemudian melakukan pengerusakan, yang dirusak fasilitas umum, fasilitas pemerintah gitu kan. Esensinya di mana gitu kan? Yang jelas arahnya kan memang kemudian ada pelanggaran, kalau ada korban, dan korban itu memang potensial sekali antara aparat dan masyarakat yang sudah beringas terkena provokasi. Nah, makanya kemudian udah sampai kemudian keluar ke PBB segala ya, masalah HAM dalam negeri. Kalau kerusuhannya nggak selesai terus kan kemudian ngarahnya kan mendiskreditkan pemimpin kita saat ini, presiden kita saat ini Pak Prabowo nggak bisa mengamankan negeri ini. Ujung-ujungnya ya mereka ingin menyerang, membuat
Pak Prabowo Subianto ini buruk di mata masyarakat gitu kan. Tapi saya pikir memang saat ini mulai dipukul balik ya, dan kita harus hati-hati teman-teman. Kalau kita lihat memang provokasi daripada invisible hand ini memang kuat sekali ya lewat media sosial. Jadi teman-teman, akun para buzzer dan provokator itu gampang kok untuk kemudian menengarainya. Pasti mereka itu profilnya gambar AI atau kemudian gambar orang lain gitu kan. Dan kontennya nggak konten seperti ini yang orangnya wajahnya muncul. Mereka nggak mau menampakkan wajahnya. Videonya pastinya berupa potongan-potongan video dari peristiwa-peristiwa yang mereka sambung-sambungkan, yang kemudian diberikan narasi gitu kan, dengan suara AI yang memang tujuannya untuk menjelekkan, untuk menjatuhkan orang-orang tertentu gitu kan. Kalau kita lihat kan sekarang marak gitu kan, dan kita berharap ya Pak Prabowo sepertinya udah tahu gitu kan, ya berkata saya bersumpah nggak akan kemudian mundur sedikit pun melawan mafia-mafia gitu. Kita berharap Pak Prabowo untuk kemudian mengesampingkan apa yang dinamakan ewuh pekewo gitu kan. Sudah harus dilawan itu memang gitu kan, apapun kesulitannya gitu kan. Saya pikir pastinya dengan segala instrumennya yang ada di Polri dan TNI harusnya bisa. Aktor intelektualnya yang penting ya. Kalau kemudian anak-anak remaja yang melakukan pengerusakan ya mereka memang harus ditangkap, tapi yang paling terpenting adalah aktor intelektualnya. Ini yang sangat penting sekali. Memang kemudian harus diungkap gitu kan, jangan menjadi tanda tanya di mata masyarakat gitu kan. Teorinya kan akhirnya macam-macam gitu kan. Dan memang berusaha mereka itu kan sepertinya juga membenturkan antara institusi Polri dan TNI. Ini bahaya sekali gitu kan. Lagi-lagi kebanyakan kasus-kasus yang terjadi saat ini, korupsi di Kemenak, korupsi di Kemendikbud, kasus yang melibatkan judi online yang kemudian di Kemenaker, kemudian kita lihat lagi kasus Kemenaker, Kemenkomdiki, terus kasus pemerasan di Kemenaker itu kan memang kemudian terjadi dari masa pemerintahan sebelum Pak Prabowo Subianto. Warisannya berat ya gitu kan, oknum-oknum ini kan memang secara sistematis ya teman-teman, mereka orang-orang yang ada di lingkar kekuasaan yang memang dari sebelum masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Kita harus buka mata lebar-lebar gitu kan. Oknum-oknum itu memang dari rezim sebelumnya gitu kan, yang memang mau nggak mau ya harus kemudian diselesaikan. Ya saya nggak ngerti juga justru kemudian banyak orang-orang lama juga yang ada di sekelilingnya Pak Prabowo Subianto. Saya pikir harus berhati-hati ya, karena memang kemudian yang dalam selimut itu berbahaya sekali. Harusnya Pak Prabowo Subianto saya pikir ada baiknya kemudian belajar dari PDI Perjuangan. PDIP ini partai besar dengan segala kekurangan dan kelebihannya, memang kemudian nyaris ya mau digembosi oleh kemudian oknum-oknum orang-orang tertentu yang sebetulnya notabene mereka itu adalah kemudian dulunya lah kader-kader PDIP, tapi PDIP bergerak cepat ya, internalnya kemudian dibersihkan. Ini yang paling penting. Justru di sekeliling Pak Prabowo Subianto ini kan memang kemudian banyak yang kemudian menimbulkan tanda tanya di masyarakat gitu kan. Tapi kalau saya lihat ketika nanti penegakan hukum di satu paket dengan tuntutan masyarakat, dengan penerbitan undang-undang perampasan asetnya para koruptor ini goal gitu kan, dan memang kita harap ini terus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat teman-teman, baik yang turun di lapangan ataupun yang lewat media sosial. Jangan sampai esensinya hilang gitu kan. Kalau cuman merusak, membakar, menyerang aparat, itu esensinya nggak ada gitu kan. Mungkin orangnya puas karena kesal ini terlampiaskan gitu. Tapi intinya kan kemudian rusak semua. Rusak citra negeri kita di mata internasional, di mata para investor, mana kerusakan fasilitas umum, kerusakan gedung-gedung infrastruktur pemerintah gitu kan. Akhirnya nggak ada esensinya. Esensi yang terpenting adalah undang-undang perampasan asetnya para koruptor, dan kalau perlu kemudian undang-undang untuk hukuman mati para koruptor. Kalau ini udah satu paket penegakan hukum dan kemudian efek jerah satu paket, saya yakin negeri Indonesia itu progresnya akan maju seperti negara-negara seperti di Cina segala macamnya. Karena ini penyakit yang kronis. Tapi lagi-lagi perlawanan akan tetap ada, dan kita sebagai masyarakat jangan sampai terprovokasi ya teman-teman. Sayangnya banyak di antara kita yang masih muda usia, banyak yang kemudian jadi korban diprovokasi ya. Yang kemudian menjadi korban. Korbannya ini kan memang dua, antara aparat dan kemudian masyarakat. Nah itu aja mungkin teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Lagi-lagi itu salah satu alasan kenapa saya begitu yakin bahwasanya progres negeri ini akan maju ke depan di bawah komandonya Pak Prabowo Subianto.
Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.